Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Tujuan kali ini adalah tujuan observasi yang ingin saya lakukan adalah ingin menyamakan persepsi dengan Bu Andi tentang apa-apa saja yang akan kita observasi untuk esok hari. Ya, oke. Kita langsung saja Bu. Untuk pertemuan kali ini sekaligus nanti ketika observasi, tujuan yang ingin Ibu Andi capai itu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu meningkatkan kemampuan pedagogi pada siswa untuk pembelajaran observasi yang nanti akan kita laksanakan. Oke. Kemudian kompetensi yang ingin Bu Andi kembangkan pada observasi kali ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan sama yaitu kompetensi menganalisis kesiapan belajar siswa, yaitu kompetensi pedagogi. Oke. Jadi nanti kita akan khusus ke kompetensi pedagogi ya. Jadi bisa itu tentang kesiapan belajar siswa maupun pendekatan strateginya. Iya, gitu ya. Oke. Kemudian yang lebih spesifik lagi ingin diamati oleh Bu Andi di kelas nanti. Nah, untuk yang akan kita laksanakan untuk diamati di kelas nanti adalah pendekatan diferensiasi. Nah, pendekatan diferensiasi itu juga ada dua jenis, yaitu pendekatan diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Oke, berarti ingin mendidik dua itu ya, Bu? Jika saya akan skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Andi menilai terhadap dirinya sendiri itu terhadap yang sudah dilakukan itu ada di angka berapa? Nah, untuk intervalnya di angka 6. Oh, masih di angka 6. Masih di angka 6. Ya. Untuk itu strategi yang disiapkan Bu Andi agar bisa lebih meningkat lagi. Nah, untuk strategi yang saya ingin tingkatkan lagi yaitu strategi 1, yaitu menganalisis melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, membuat modul ajar atau RPP. Dan ketiga yaitu tentunya membuat LKPD untuk pembelajaran. Dan selanjutnya membuat rubrik penilaian. Dan terakhir itu tentunya melakukan refleksi untuk pembelajaran di akhir. Ya, harapan yang ingin Bu Andi dapatkan dari observasi kali ini apa itu? Nah, untuk harapan kedepannya mungkin saya bisa untuk mengembangkan, menyusun asesmennya lebih baik lagi, membuat modul ajarnya lebih terperinci, lebih baik, dan membuat LKPD dan rubrik penilaiannya juga mungkin lebih ditingkatkan lebih baik lagi seperti itu. Oke, ya yang terakhir kapan nih kita langsung actionnya untuk observasi? Maksudnya ya setelah ini mungkin Besok mungkin ya? besok juga bisa dilakukan. Oke, besok saya akan ke dalam kelas yang lain untuk observasi terutama tentang strategi pembelajaran. Oke, Bu Andi, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi besok. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita sudah di siang hari. Tentunya anak-anakku semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang menurut kalian ini menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Kenapa? Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, pembelajaran dari materi teks prosedur. Kita kan kemarin hanya bisa melakukan materi membuat teks langkah-langkah saja. Tapi hari ini kita akan melakukan praktek membuat minuman yang sudah disepakati apa? Kemarin rencana pembelajaran hari ini adalah teks prosedur membuat minuman sederhana yaitu es atau es campur. Nah, nanti kita akan melakukan langkah-langkah namanya teks prosedur itu apa? Teks prosedur apa? Siapa yang bisa menjelaskan teks prosedur itu apa kemarin? Silakan berdiri sama berdiri. Jelaskan teks prosedur apa? Langkah-langkah pemberian
memberikan lampiran lembar kerja namanya LKBB. Nah ini nanti lampiran ini kalian isi. Nah ini ada kelompokan sudah dibagikan dua kelompok. Namun kalau LKBB jadi setiap anak nanti akan menulis di sini kelas nomor absen. Di sini tentukan jenis prosedur apa yang kalian lakukan. Kami dari SMP TGRI 1 kita akan membuat S2, ada bahan dan alatnya, ini adalah bahannya, ada alpukat, semangka, melon, garis, mangga, dan stroberi. Alatnya ada jeli bubble dan susu kemasan. Terus dijelaskan dan ada sendok, kaskot, dan samparan. Cara masuk. Ayo kita weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Ramawati, PDP Angkatan 11 dari Kota Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi untuk tugas modul 2.3 dengan bersama Ibu pengajar praktik Ibu Diah Novianti SPJ, juga bersama kursi kami yaitu Ibu Andina Novitasari SPJ, pengajar bahasa Indonesia di SMP PGS. Baik, Bu Andin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, masa senang sekali. Alhamdulillah, karena kita hari ini diberikan kesehatan. Baik, Bu Andin, tujuan pertemuan kali ini adalah tujuan percakapan kita adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selasa kemarin kita sudah observasi. Nah, bagaimana perasaan Bu Andin ketika melakukan pasca dan observasi? Tentunya perasaan saya sangat senang karena melihat anak-anak ketika pembelajaran itu sangat antusias, karena yaitu anak-anak dalam pembelajaran praktek itu mereka merasa dirinya untuk berkreatif. Kemarin kan pembelajarannya untuk teks prosedur dengan membuat sebuah hubungan sederhana. Jadi anak-anak melihat anak-anak jadi senang, mereka sangat antusias sekali untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, mereka sangat biasa sekali belajarnya kemarin. Terlihat dari produknya juga enak dan segar. Kemudian, adakah hal-hal baik atau memuaskan pada pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Ya tentunya hal-hal baiknya sangat memuaskan karena tujuan pembelajaran kemarin itu cukup tercapai. Dari pembelajaran kan menggunakan metode diferensiasi proses, dari prosesnya sendiri itu tujuannya insya Allah sudah tercapai. Terus yang kedua, memakai metode diferensiasi konten, anak-anak juga bisa melakukan membuat sebuah konten dari proses pembelajaran teks prosedur. Oke, dari skala nih 1 sampai 10 ya. Yang sudah Ibu lakukan ini saat ini apakah ada peningkatan dari yang pernah? Kalau yang kemarin itu mungkin saya masih skala 6 ya. Iya. Sekarang bisa naik 1 saja. Oke. Apa yang perlu ditingkatkan agar bisa naik lagi 2 level atau bahkan 3 level? Nah, untuk yang perlu ditingkatkan mungkin dari pembelajaran diferensiasi dari kontennya, karena anak-anak itu dari konten itu mereka masih belum pede untuk melakukan sebuah konten. Yang kedua itu mungkin asesmen diagnostiknya perlu ditingkatkan lagi. Dari saya untuk asesmennya. Ternyata sama ya, kita dari karena
coba untuk diberikan video tentang materi ya, lebih peta konsep dan juga mungkin diberikan waktu beberapa menit, gitu, 5 menit untuk membaca. Berikutnya Bu, rencana tindak lanjut nih bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut yang tadi perlu ditingkatkan ya, tadi dari asesmen diagnostiknya dan pembelajaran diferensiasinya yang untuk ditingkatkan lagi dan ditindaklanjuti lagi, yaitu dari diferensiasi proses maupun konten. Mungkin juga perlu ditambahkan atau dicoba diferensiasi proses. Oh iya, artinya harus Kan dia ketiga ini loh. Oke, kira-kira waktu pelaksanaannya kapan Ibu untuk menindaklanjuti rencana tindak lanjut? mungkin waktu pelaksanaan untuk menindaklanjuti mungkin bisa 2 minggu lagi atau 1 bulan. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Kemudian paling Ibu, komitmen. Untuk komitmen yang tentunya itu anak-anak harus satu menaati peraturan yang ada di kelas seperti itu. Yang kedua itu anak-anak harus melaksanakan pembelajaran itu secara aktif, mungkin bisa lebih menggali ide, menggali gagasan, nah itu, dan lebih disiplin untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan baik secara proses maupun konten. Terus bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara tepat waktu. Ini pertanyaan Bu ya. Apa yang Bu Adi rasakan saat kita melakukan coaching? Ya tentunya awalnya yang merasa berkurang di wawancarai seperti ini. Tapi ya lama-lama ya asik ya, karena kita bisa sharing tentang pembelajaran, tentang mengenai asesmen yang perlu ditingkatkan. Memang itu penting untuk dikembangkan. Oke Bu Adi, terima kasih untuk waktunya. Ya sama-sama. Tadi mau lanjut ke kelas untuk pembelajaran. Terima kasih Bu Adi. Assalamualaikum.